Selamat datang di podcast Film Kendari. Akhir-akhir ini saya banyak terlibat sebagai penonton dan seorang yang antusias terhadap komunitas stand up Indo Kendari. Nah, suatu hari pertama kali saya nonton show-nya stand up Indo Kendari pada waktu itu, saya melihat ada beberapa komika yang memang lucu-lucu sekali. Tapi ada satu komika yang menurutku adalah komika yang sangat enjoy dengan panggung. Dan menurutku pas saya nonton dia kayak, menyenangkan sekali. Ternyata panggung tuh bisa dibikin menyenangkan dengan dia. Nah, sekarang saya berada dengan beliau dan setelah beberapa bulan kemudian dia jadi ketua stand up Indo Kendari. Sekalian saja kita ngobrol-ngobrol. Selamat datang Mas Wandi. Iya. Agak-agak gitu ya. Podcast nih. Iya. Akhirnya ada juga. Kalau nonton stand up tuh, pasti kalau kita nonton stand up ada rasa-rasa kayak, saya setiap nonton stand up pasti merasa kayak, saya ingin coba deh suatu hari nanti. Tapi suatu hari nantinya ini nggak tahu kapan. Nah, kita tuh pertama kali nonton stand up itu, berapa lama waktunya yang disiapkan sampai akhirnya berani untuk naik? Saya? Ya, saya coba mengingat. Nah, pokoknya itu saya nonton Suci 3. Suci 3, Babe, Cabita, Ya. Ari Kriting, Viko. Ya, Muslim. Iya. Ya. Tretan Muslim, Benedion. Ya. Pokoknya saya nonton itu masih Suci 3 toh. Kayaknya itu dari awal. Karena Uus keluar. Ya, Us keluar. Uus. Audisi itu saya nonton di YouTube. Oke. Karena Kompas TV belum ada dulu di dekat di rumah aku tuh, TV kabelnya tuh. Belum ada. Saya download ada aplikasi namanya MobTube. Saya download baru kita nonton bersama-sama. Nanti di show berapa pokoknya 10 besar kayaknya keluarnya Alison Bule Bandung. Bule Bandung. Keluar itu minggu depannya saya bikin open mic. Jadi dari saya nonton ini Suci, saya nonton Suci, kan saya nonton di warnet, nonton di YouTube Suci. Ada temanku udah bikin grup humor. Grup humor maksudnya grup humor sharing? Saja sharing jokes. Oh, oke. Sharing jokes bapak apa semuanya. Dia share video stand up. Dan nonton stand up juga. Saya chat di Messenger tuh, saya inbox di Facebook tuh, saya bilang, "Kau suka kan juga nonton stand up Indonesia di Kompas?" "Iyo, tunggu sebentar orang sepi rumahmu." Bikin di rumahnya. So, kita bikin komunitasnya. Kita stand up juga. Minggu depannya langsung sih. Oh, kita salah satu pencetus berarti? Nggak ada yang duluan dari Persai. Iya. Saya baru tahu ini. Iya. Kenapa baru jadi ketua sekarang? Bagaimana ini? Karena saya jadi ketua sekarang itu sebenarnya tidak mau. Tapi kayak nggak begini nih harusnya nih. Saya punya jalannya di kepalaku. Oke. Makanya awalnya itu saya bilang bagus. Odi itu jadi ketua ini. Tapi saya takut. Saya kan lumayan pemberontak. Saya takut kalau saya dukung si A misalnya atau si B jadi ketua berdasarkan ideku, baru tidak sesuai, saya nanti jadi pengkritik yang paling besar. Jadi saya misalnya sekalian deh. Saya pikir begitu. Setelah berapa tahun komunitas itu? Iya, baru 12 tahun. 12 tahun komunitas baru kita pikir jadi ketua kayaknya. Juga tuh hampir mati juga berapa kali orang membubarkan tuh, nggak pernah open mic apa. Saya karena sama si aktif stand up, sama si ingin stand up sini nanti saya jadi ketuanya. Karena saya stand up begini, jadi kalaupun kurang tidak mau open mic di stand up Kendari masih ada karena saya mau open mic. Oke. Tapi sebelumnya kita pernah mencalonkan. Nggak pernah malah di kepala aku bilang mau jadi ketua stand up Kendari atau mau jadi nggak pernah. Terus akhirnya mencalonkan kalah. Nanti periode ketiga baru. Itu bisa. Kalau wakilku anaknya ketua sebelumnya. Sayangnya belum nikah. Oke. Menarik. Berarti apa yang salah? Kenapa dulu open mic tidak seramai itu, tidak sesering itu? Sekarang sering. Kenapa open mic sekarang banyak tempatnya? Apa yang salah dulu? Karena mungkin malas tuh. Ketua yang dulu. Bukan, anggotanya juga yang lain. Dan ketuanya juga tidak inisiatif. Bingung. Sekarang kan yang jadi pengurusku ini kan anak-anak baru di zamannya ketua-ketua sebelumnya. Jadi mungkin masih canggung mereka sekarang baru
Mereka juga tim sukses kok kemarin tuh. Oh gitu. Jadi, tapi maksudnya kayak kenapa bisa sekarang bisa banyak yang kalau kita lihat sekarang tuh kalau open mic sampai malam sekali, terlalu banyak komikanya. Kenapa dia berubah sekali? Karena menurutku karena motivasi saja. Karena mau semua open mic tuh lagi semangat, ada semangat semua open mic, mau semua open mic tuh jadi nggak puas, maksudnya mindset jadi ada yang berbeda. Kebanyakan itu kita kayak di Sulawesi Tenggara apalagi itu kalau open mic dulu mindsetnya itu harus lucu. Nah sekarang sudah berubah bagus mindsetnya anak-anak tahu mindsetnya ya latihan jadi lucu tidak lucu naik saja. Dulu kan ntar materiku. Nah ini bisa aja dulu tuh, nggak lucu nah ini dulu baru ditahu. Manjat-manjat dari materinya. Ah itu tolol kan? tolol. Tapi mindset penontonnya sudah bisa tidak bedakan yang mana open mic, yang mana show? Oh iya, membedakan. Bisa beda. Karena penonton open mic, dorang mau keluar uang beli show-nya tuh. Oh, oke. Artinya dorang bilang, tidak pernah jauh protes, kenapa bayar yang ini biasa gratis gitu. Oke. Atau seberapa besar ngaruhnya sama kita yang full time sebagai stand up comedian, tidak sibuk di mana-mana? Seberapa besar stand up jalan, komunitas jalan karena ketuanya all in nih, tidak merangkap jabatan. Ngaruh tidak itu? Pengaruh ke komunitasnya jalan secepat ini, jalan aktif. Ngaruh kayaknya ngaruh. Kalau tiba-tiba minggu depan kita lolos PNS. Oh, enggak Ji, masih bisa. Masih bisa aktif. Ji. Ya, kayak kemarin ini ada tawaran kerja dari teman tuh. Sebenarnya saya mau. Tapi Desember tuh kayak udah kabari ini besok harus kirim CV apa mungkin Seninnya masuk tuh. Oke. Tapi ini kan sudah ada agenda Desemberku. Iya. Maksudnya saya takut Ji tidak bertanggung jawab kedua-duanya. Jangan sampai semua hajar dua-duanya ternyata enggak ada yang selesai dua-duanya tuh. Jadi kayaknya yang dulu. Tapi kalau PNS harusnya bisa Ji karena ada Ji waktunya. Kalau PNS kan waktunya jelas Ji. Dari jam 8 sampai jam 5. Toh, sisanya kan kalau pekerjaan di rumah saja toh. Sementara yang begini-begini stand up apa kan fleksibel, jadi bisa satu. Itu saja yang menyesuaikan toh. Oh. Tapi saya baru bekerja di pemerintahan, pulang jam 5 sore, saya capek nih. Pulang saya tepar nih, kayak astaga. Ah, itu mungkin karena dinikmati itu. Mungkin ya. Bukan, lebih ke mungkin kaget. Iya, Terbiasa bangun siang, terbiasa tidur pagi dan sebagainya. Bagaimana cara kita dapat itu kafe-kafe yang mau ini? Apa kita keliling door to door? Di DM saja tuh. Bila kita mau open mic begini-begini. Biasanya langsung mau Ji itu karena orang tahu mi stand up. Tahu mi itu bilang stand up comedy orang tahu mi. Sama dulu yang saya cerita dari baru-baru bikin komunitas kan orang apa itu? Masih apa itu tuh? Kita dulu saya open mic awal-awal tuh bawa mic sendiri. Karena ada soundnya orang ada mic-nya. Soundnya untuk putar musik tuh. Tidak ada mic-nya jadi saya harus punya mic. Pertama kali itu saya open mic-nya cuma 1,5 meter anunya. Bersumnya di atas begini, sound karaoke, sound PCD. Oh, kabelnya 1,5 meter. Iya, jadi saya bicara begini. Minggu depannya saya datang, saya bawa kabel yang 5 meter. Kita beli. Supaya enak kita nanti kita bicara. Oh, berarti kita bicara soal sejarah stand up comedy Kendari tahun berapa? Kalau Suci Kendari, 3 berarti. Suci 3 2013 juga, Juli dia. 2013. Saya kan Kolaka. Yang saya cerita tadi itu di Kolaka. Oh, yang tadi Kolaka. Iya, stand up Kolaka. Oh, oke. Februari. Habis itu pas kita ke Kendari, ada yang di Kendari. Kendari Juli. Oh, lebih duluan Kolaka berarti. Dengan Kolaka. Saya datang open mic keduanya. Open mic pertama itu hari keriting. 13 Juli kah? Hari keriting di mana? Di Rock Cafe. Oh begitu. Open mic pertama stand up Kendari itu launchingnya lah toh. Open mic kedua saya datang dari Kolaka sama anak stand up Kolaka. Maksudnya di YouTube itu Rock Cafe itu stand up comedy. 2013. Dulu ada saya nonton di YouTube open mic-nya anak-anak Kendari di tahun itu, tapi kayak ruangan apa ya? Kayak ruangan kayak aula kampus. Ada Raim Lawode di situ. Saya tertarik karena ada Om Arham stand up di situ. Makanya saya klik itu karena Om Arham Kendari itu. Pakai baju apa? Saya lupa. Sudah ada Raim Lawode itu pokoknya. Saya nonton di mana ya? Saya nonton di YouTube tapi bentuknya kayak di aula begitu. Coffee Toffee mungkin. Mungkin ya. Kalau bukan Coffee Toffee, mungkin. Tapi full penampilan direkam itu. Dan di-upload. Siapa yang di-upload? Siapa yang upload? Wah, saya kurang. Yang tampil Raim. Iya, saya pertama lihat Arham Kendari saya klik. Coffee Toffee 2015. Habis itu saya rekomendasi selanjutnya itu Raim.
Tapi belum ada Raim di Suca. Masih kita belum tahu dia siapa. Coffee Toffee. Oh iya kayaknya. Coffee Toffee. Warna kuning, ada nuansa kuning. Mungkin kali. Coffee mungkin. Toffee itu Coffee Toffee. Itu pertama kali saya nonton. Karena ya dulu saya pembaca bukunya Bang Arham. Domba-domba glitter. Jakarta Terkompol. Sama aja juga. Saya juga. Betul ya? Soalnya saya juga soalnya. Pas saya gabung tuh di Stand Up Kendari ada dia. Ini Arham Kendari. Iya, terkenal ya. Dulu saya blogger teman-teman. Jadi kayak nama Om Arham tuh pas saya ke blogger party waktu itu. Nah, pertama kali ketemu komunitas-komunitas tuh orang tahu langsung. Arham Kendari. Tapi yang umur-umurnya bapak-bapak gitu. Dan terkenal dia. Ya, terkenal. Mungkin duluan saya baca bukunya dia daripada buku dari tadi kayaknya. The real influencer itu. Influencer ya. The real influencer. Jago. Tapi kenapa dia berhenti stand up? Masalah Fokus dakwah. tuh masalah. Tapi dia karena ya tidak syar'i saja stand up tuh. Maksudnya bukan stand upnya kita bicara, maksudnya ruangannya saya ikhtilat begitu tuh. Ya beda-beda alasannya orang tuh. Mungkin lah. Tapi saya setuju juga tuh. Saya juga mungkin saya akan ada suatu hari mungkin saya akan ada di pemikiran itu juga mungkin tuh. Oh iya. Saya tidak tahu tuh. Saya punya teman kos dulu di Bandung. Itu natural funny, dia tutup pintu kelas sebelum ada dosen terus dia stand up dengan PD-nya dan lucu sekali. Habis itu dia malamnya stand up di Bandung di open mic lucu. Terus dia bilang dia mau keluar hari mau tahu. Dia merasa kayak banyak wanita gitu. Nah, dia bingung itu dia baru keluar pesantren kan kebingungan gitu. Dia lihat banyak dia ngerasa lingkungannya bukan lingkungannya dia, akhirnya dia keluar. Mungkin salah satu alasannya kayak gitu ya. Tapi saya sempat tanya ke ada saya punya siswa satu kajian sama Om Arham katanya masih lucu katanya. Kalau orang lucu pasti tuh lucu terus tuh. Masih lucu. Selama perjalanan kita stand up tidak pernah kita coba audisi? Suci 5. Oke. Makassar. Oke. Suci 5 ada program Makassar tidak ya? Suci 5 siapa ya? Suci 5 Rigen ya? Anjas Cambang. Oh, Anjas Cambang. Lolos ya? Iya betul. Guru itu. Oh, itu. Guru itu. Anjas Cambang, Suci 5. Berangkat semua kita Raim berangkat. Oh, berangkat. Pandu, anak-anak Kendari itu sudah Kendari misalnya itu. Sudah stand up Kendari misalnya. Dia berangkat anak-anak Kolaka, kita naik ferry sama-sama tuh. Audisi di kampus UNM. Jurinya David Nurbianto. Satu orang. Satu orang. Yang dapat golden ticket itu Musdalifah. Oke. Andri Samsu. Anjas Cambang sama Enal kayaknya. Tapi Anjas yang ditelepon berarti? Iya. Oh, iya. Sama Enal kayaknya dapat kayaknya. Ada kalau tahu gitu teman-temannya kan Jakarta itu Enal. Musdalifah udah pernah lolos suci kayaknya. Nggak pernah Suca dia. Angkatan 1. Habis itu kita kapok nih. Tidak, bukan kapok. Saya tidak pernah, enggak tahu nah. Saya takut ini jadi kayak sosok. Tapi enggak ada syaratku untuk audisi. Apanya? Kayak audisi. Persona? Enggak, bukan saya ingin juga yang pertama mungkin sama rasa tidak ada materi, tapi saya tidak punya semangat. Kalau setiap ada audisi ini, kompetisi ini tuh, kayak jam ini. Saya tidak punya, enggak tahu kenapa, enggak ada dorongan dari dalam diriku untuk berangkat audisi masuk TV. Saya lebih senang jalur Samauji terkenal juga, tapi saya lebih senang hatiku tuh bahagia kalau jalur-jalur kayak street comedy. Oh, oke. Jalur-jalur komunitas. Iya, enggak ada nih toh. Sudah ada street comedy. Nah, tapi saya lebih senang itu kayak mungkin di kepala kayak saya tuh mau jadi penampil. Saya senang bikin show, saya senang sekali itu bikin show di Kendari itu yang nonton misalnya 50 atau 100 orang. Bahagia saya itu, tapi kalau pergi audisi kayak enggak ada. Saya ingin dia juga terkenal, tapi enggak tahu kenapa, enggak ada dorongan dari dalam diriku bilang, ayo aku bisa enggak. Berarti milestone stand up nih mau kemana kita nih? Bikin show tuh. Bikin show aja berarti. Bikin show. Kalau anak band itu saya indie tuh. Jalur indie saja. Tapi kan kalau kayak Ovil setelah pulang dari Suca kan pasti value-nya naik tuh. Ada maksudnya lebih kayak dulu saya tidak tahu stand up Indo Kendari tapi Ovil saya tahu. Iya. Mungkin harganya naik mungkin atau ya kalau harga, tapi kalau sekarang kan ada di sosmed tuh. Kasih rajin-rajin saja upload video stand up tuh. Ya walaupun video stand up kalau saya upload kayaknya 2 aja, kalau saya dipukul saya di penjara tuh. Suci 12 dari yang ikut ini anak komunitas? Suci berapa kita nanti? 12 ya sekarang 12. Bima katanya mau audisi. Bima mau audisi Suci 12. Mau audisi katanya. Audisi online terbuka ini. Oh. Dari kemarin. Siapa lagi? Ada lagi yang kira-kira belum ada ini. Tidak tahu nanti open mic
hari Kamis kayaknya nanti ini. Bagus-bagus nih anak-anak di bisa lah. Bisa lah harusnya toh. Randi nggak ikut? Ikut gitu. Dia kan anak stand up Jakpus. Di Moji ya. Perwakilan stand up Indo Jakpus. Transfer berarti dia, transfer. Tapi biasanya siapa lagi nih? Siapa yang potensial menurut kita sekarang? Stand up Indo Kendari. Siapa tahu bisa jadi promosi tuh. Oh ya, potensi untuk apa ini? Kayaknya kalau komunitas, kalau audisi kayaknya dia bisa dapat golden ticket atau silver ticket. Masalahnya karena tidak ada hasratku, bukan tidak ada. Saya takut bilang sosok tidak ada hasrat apa nih? Belum ada motivasi. Tidak ada motivasiku ke situ, walaupun nanti saya akan ikut mungkin, tapi tidak tahu kenapa itu saya masih bingung juga. Jadi saya melihat anak-anak ini bukan pandangan untuk audisi, untuk show. Pandangannya. Jadi kalau saya open mic itu kayak oh bagus ini kalau udah show ini bagaimana, karena saya tidak peduli bahkan kalau orang kompetisi sama saya tidak peduli LPM-nya apa. Yang penting bagaimana cara aku cerita, bahkan saya suruh biasa menulis, kau tulis cerpen. Sembarang tuh begitu saya dulu saya tidak tahu juga saya tidak mengerti. Sama tahu tiba-tiba ada yang ikut, tidak ada yang bilang ikut tiba-tiba lolos ya. Kalau nggak bagus itu tuh. Kalau tuh apa? Kalau yang lucu banyak, yang potensial tahu Bima, tahu ada Bima. Bima 2 kali mention ini berarti hari ini ya. Karena ada orangnya sih. Ada orang di situ. Bima, Selin. Selin ya boleh. Dan Selin, banyak baru saya bingung di. Ongen, Devo bagus ya. Devo. Siapa lagi? Bang Vira oke juga. Lumayan lah. Potensial lah. Masih baru tau, belum ada 1 tahun mereka stand up. Iya. Arin. Iya. Arin oke itu Arin. Arin itu yang manjat-manjat toh? Iya. Yang open mic pertamanya itu manjat. Betul. Udah mengikuti mungkin Repi Ranha. Jadi, saya pikir kayak enaknya stand up Indo kan ada jalur itu tuh, ada jalur open mic, lucu di komunitas, lucu di stand up anniversary-nya, tuh, stand up night-nya, audisi. Kalau audisi itu tuh urusan masing-masing sebenarnya tuh. Oh, tidak ada dukungan moral komunitas? Ada Ji. Bahkan kalau berangkat audisi, kurang uangku, bisa kita pertemankan tuh. Tapi maksudnya kan ya pikirkan materimu tuh sama-sama kita tuh. Bagaimana nih? Buru-buru sih bicara nih. Begini kalau sedang merokok. Aduh, nanti kita cari podcast yang di luar yang merokok. Kalau ada mau audisi enggak apa-apa. Bagus. Tapi sebagai ketua komunitas, saya pikirkan bagaimana komunitas ini berjalan, bagaimana anak-anak punya karir di komunitas ini. Masalah audisi mau tidak audisi itu urusannya masing-masing, urusan pribadinya toh. Saya tidak mau juga paksa ikut ke audisi. Setiap mau juga paksa, saya fokusnya bagaimana kita semua, termasuk saya, Bima dan lain-lain, bisa punya karir di komunitas ini, di Kendari ini. Memang apa karirnya stand up komedian di Kendari? Kayak anak band bikin album, berarti kita harus punya show. Anak band bikin album tapi tidak dapat uang dari album. Karena tidak tahu cara jualannya toh. Menarik. Memang Kendari ada yang bikin digital download. Ovil sudah ada? Ada. Oh iya. Yang show-nya itu yang pertama yang tidak apa-apa. Saya juga saya tunggu video. Ini babak belur nih. Harus nyari videonya. Belum selesai. Sudah saya tanyakan bulan lalu, dia bilang. Dia bilang, kasih saya deadline. Iya Pak, saya tidak enak juga tuh soalnya tidak dibayar tuh. Oh iya memang. Kadang-kadang juga kalau kita ditanya juga kita malas punya sebenarnya. Saya ini lewat deadline ini, saya mau tanya nanti. Supaya saya bisa angkat tuh. Ya hidup dari situ saya tuh digital download. Tahun depan bikin lagi. Bikin terus aja tiap tahun. Oke, benar. Maju-maju kita sedikit. Kita main tiang-tiang. Asik. Terikuti. Nggak tahu kenapa nempel sekali kepala aku tuh. Saya bisa kaget juga pertama kali keluar dari mulut gitu. Itu di momen itu sudah enak nih, kita bawa flow-nya, terus tiba-tiba komedinya begitu. Maju sedikit main tiang-tiang, terus kursi ditumpuk ke atas, tiba-tiba di atas. Tiba-tiba berubah kayak komedinya. Aneh. Terlalu aneh memang itu. Saya justru kenapa sih begitu nih?
Biasanya hanya protes-protes saja, tiba-tiba absurd. Jadi kartun. Jadi kartun. Tapi kadang-kadang saya suka sebenarnya komedi-komedi kayak begitu. Makanya nempel di kepalaku sama Mas Suroso ketika muncul di Perantau. Bagus sekali di show Perantau, bagus sekali. Suroso. Karena memang dalam satu pertunjukan itu menurutku bukan siapa yang paling lucu lah. Kalau lucu semua, siapa yang paling bisa diingat? Iya betul. Saya ingat sekali. Jadi pas dia masuk, pas dia ini, terus kita paham lah kok kayak komedinya udah mau kemana tuh, memang kayak bapak-bapak mesum yang otaknya memang. dengan akalnya yang aneh gitu. Memang. Baru kalau udah berteriak kayak kita diteriaki Jokowi gitu. Makanya yang paling nempel di kepala itu kita maju-maju sedikit tuh main tiang-tiang. Udah kita mundur lagi om. Selesai kita main. Terlalu aneh. Tumpuk. Tapi bagus sih, menurutku salah satu show yang bagus di Babak Belur itu. Cuman itu waktu itu saya pernah di salah satu sponsor, proposal datang terus dia bilang, bagus ini katanya, tinju katanya. Babak Belur. terus saya bilang, ini acara stand up. Karena judulnya Babak Belur, masuk proposalku, dia bilang orang finance-nya, bagus ini acara tinju. Bagus acara tinju. Tapi setelah saya bilang ini acara stand up, udah saya tertarik. Nggak tahu siapa yang ngantor waktu itu, lagi itu lagi ngobrol. Nah itu. Karena memang lagi rame acara tinju tuh, lagi rame acara tinju pada waktu itu. Habis ater main tinju. Yang berdarah hidungnya ater tuh. Tapi nggak nyaman sih datang di Shota itu. Aduh. Panas terus. Kayak mungkin ke kondisi kursinya kan. Dulu pernah kita pakai sih bikin video klip, cuman ternyata saya baru rasa tidak nyaman lah karena saya lihat itu hari Jokuza kursinya dijadikan tempat sender tuh. Sebenarnya kan posisinya kan tidak tempat sendernya kan. Dia jadikan kayak gitu. Terus yang kedua mikrofonnya, waduh, saat tidak dengar apa-apa sumpah pas datang. Tapi pas saya bagus tuh. Nah, pas kita aja. Jam terbang, miking. Betul, kacau sekali. Jam terbang. Itu orang nggak tahu ini kebanyakan nah. Dorang stand up, dorang tidak dengarkan suaranya. Oke. Kasih jauh lah. Dari muncul Odi dan Akbar itu, saya sudah, rusak. Apa ya yang orang bahas ini tidak kedengaran, betul-betul tidak kedengaran. Saya sampai geser-geser beberapa kali kursi, saya coba cari-cari tempat, atau mungkin karena capek juga pulang kerja pada waktu itu, saya merasa kayak nontonnya sudah tidak nikmat, posisinya tidak nyaman, terus untung dia terbayar aja. Lucu sih. Untung lucu aja yang punya show dia. Asik. Alhamdulillah. Tapi saya juga merasa kayak selesai dari situ, apalagi 9 tahun depan. Kurang dari 1 sampai 10 untuk ekspektasiku sendiri bukan secara set apa untuk sayanya. Ini 5 aja mungkin atau 6 lah paling tinggi tuh kayak untuk sayanya kayak enggak harusnya ada lebih bagus, tapi enggak apa-apa pertama. Sebenarnya bukan pertama sekali juga. Saya pernah bikin show 2015. Di Kolaka, maksudnya tapi itu kan masih berapa orang? Sendiri Ji. Enggak penontonnya? 300. Banyak. Tiket 25.000. Tapi 2015. Oke lah itu. Dulu saya nonton Regen tidak sampai 40. Show-nya 40-50 nonton wedding proposal di Bandung. Itu tidak sampai sedikit sekali penontonnya. Sepi sekali. Dulu saya 300 penonton ntar. 300 ya, banyak itu. Banyak sekali tuh. Banyak sekali ternyata. Makanya berarti pasar di Kolaka sudah besar nih. Dulu. Sekarang sudah banyak yang lucu di Kolaka. Makanya ini karena mungkin lama tidak ada saya ikut pertunjukan toh. Setiap bikin show di kepala aku standar 300. Oke. Karena dulu standarnya kita begitu. Makanya saya bikin Babak Belur target itu 300. Kemarin berapa? 80. 80 orang? 80. Yang pembeli tiket 80. Itu terasa banyak sebenarnya. Sebenarnya kadang-kadang tergantung kita. Tapi orangnya 100 lebih. Sama undangan. Teman-teman apa tuh? Tapi ini tiketnya 80, 70, hampir 80 atau 80 di atas sedikit. Antara begitulah. Mindsetku bukan mindset apa? Saya kira 300 itu angka yang mudah di tahun ini tuh. Ternyata di tahun ini penonton-penonton kita itu 100, 200. Di angka-angka itu tuh kayaknya sulit ekonomi kayaknya tahun ini nih. Antek-antek asing. Menurutku orang Kendari tuh udah suka nunda beli tiket.
Betul. Iya, ada bisa kayak ada festival musik ini tuh. Nah, ketika ada keluar line up-nya dan saya suka, harus beli sekarang. Nah, tapi kadang-kadang tuh orang tuh udah suka sekali on the spot. Sekali uang ngering Kendari kayaknya. Kan tahun depan ada stand up fest in Celebes di Kendari. Wih, asik. Sama film ini langsung tau. Berarti se-Sulawesi. Sulawesi. Semua komunitas stand up comedy di Sulawesi. Asik. Nah, menurut Tato bintang tamunya di film memang pas di early bird atau early bird sesembunyikan dulu bintang tamunya. Ya tergantung, kalau early bird yang mau dikasih murah, jangan dulu dikasih keluar bintang tamunya. Jadi pemancing yang pertama beli ini yang memang garis kerasnya stand up ini. Yang biar siapa yang muncul beli dulu. Tapi ketika sudah mulai muncul satu, jual bintang tamu nih. Walaupun saya pastikan tidak akan menyesal untuk beli itu. Karena sangat menyala. Siapa di? Ada berata kah? Baru tadi kan saya bilang 100-200 penonton. Nah, itu di Sun kita tahu aja bintang tamu apa toh. Ini masih bisa jamin. 700 sampai 1000 penonton. Sama masih bisa kejar dengan bintang tamu ini tuh. Wow, siapa? Oh, berarti tamunya bukan orang Sulawesi. Bukan dong. Oh, bukan. Oh, oke, nice. Gibran. Gibran stand up. Ya, 700. Menarik. Tapi orang-orang yang stand up comedian Sulawesi kalau datang juga pasti menarik ya. Menarik. Kayak di Palu, Calcate, terus Oki, KDM tuh. Tapi waktu 2018 mereka nih, ini sih Rain, Sabik. Sabik. Itu stand up favoritku. Saya juga. Iya. Idolaku itu. Orang mungkin tidak idolakan siapa toh. Saya itu Sabik andalanku lah. Betul. Saya itu saya suka Sabik, toh. Saya puji lagi kita kan dah toh. Saya suka Sabik karena pintar, rapi dan menulis, wawasannya cukup luas tuh, sangat luas, dan saya senang tingkat keterkenalannya di situ begitu. Saya ingin begitu. Saya ingin kayak Sabik saya. Tapi dia masih stand up kan? Masih stand up. Stand up gua tuh juga ada gabung. Terakhir kalau nggak salah, kalau saya masih ingat, saya beli ininya digital download yang di Malang sih. Kalau nggak salah tuh apa pokoknya. Siar Tawa. Iya kayaknya saya beli kayaknya. So, banyak saya beli dulu di waktu saya ngekos dulu. Saya lupa di mana filenya. Itulah aku Sabik itu. Salah satu yang saya kadang-kadang saya suka sama beberapa stand up komedian yang di Suci toh atau di Suci memang menurutku dia tidak terlalu menonjol tapi sebenarnya lucu. Iya, saya suka saya. Kayak dulu sebenarnya dari dulu andalanku sudah Coki nih. Kalau di Suci 4. Karena menurutku nempel semua jokesnya aneh. Jokes konyol. Tapi orang udah merasa itu receh, tapi menurutku itu lucu sekali. Tapi lucu. Iya, orang kesurupan kunang-kunang, orang kesurupan kandang singa, menurutku itu lucu sekali. Yang iklan kondom. Tengah malam. Saya hanya tengah malam, makanya sudah tidak ada lagi beranak dalam kubur. Karena kita pakai kondom. Itu menurutku bagus. Bahasa Coki dulu terus kayak atau memang kayaknya selera aku yang kayak gitu sih. Kayak Ardit yang menurutku yang kasih patah-patah di kepala. Iya. Maksudnya yang kayak di kepala ada patah-patah begitu. Saya pertama kali nonton stand up itu Suci 3 tuh andalanku Benedion. Saya di situ saya sudah menuju sama Muslim. Menurutku Muslim. Di situ rapi sekali tuh. Kalau Suci 4 Dodit, Suci 3 Muslim. Iya, itu rapi, itu meledak rapi itu kalau. Betul. Pertama kali saya tahu orang Madura suka besi, terus tiba-tiba diarahkan ke bagaimana kalau Transformer datang ke Madura. Lucunya audisi dan ketuk. 7.500. Iya, lucu sekali tuh. Stand up Indokola kan ada yang lucu nggak? Siapa yang lucu coba kita sebut? Irham. Ada paling lucu ada. Ada Ilham. Ilham Supriyono, Pak Katong. Kenapa ndak ada stand up Indokolaka tampil di stand up Indo Kendari kayak anak bau-bau tuh kan stand up Indobutan kan banyak yang main di Kendari tuh. Nah, mau. Hah? Ini yang lebih dekat Kolaka daripada bau-bau. Yang Desember nanti, kan ada eventnya kita Desember ini Parade Komik Sultra. Ada stand up Kolaka juga. Ini saya lagi bilang, saya sudah bilang mau. Sampai tinggal tunggu lagi konfirmasinya kirim fotonya ini tuh untuk saya kasih posternya. Harusnya bisa. Karena saya ingin juga orang tahu ini dua orang ini lucu sekali gitu. Ini soal Parade Komik Sultra. Kan ini mepet sekali nih. Saya belum tahu bahkan maksudnya mau bikin apa yang terjadi di sana dan sebagainya. Jadi Parade Komik Sultra ini, jadi anak stand up ini kan memang kita suka kumpul sama-sama semua. Tapi kan namanya satu komunitas kan ada yang kok tidak nyambung, ada yang kok nyambung.
Oke. Makanya pasti kayak saya sama Bima terus sama Odi. Nah, Odi juga ada biasa pergi di warkop sana 46 sama siapa-siapa dia di situ. Circle-circle ini jadi grup. Oke. Jadi saya bikin kayak festival, ada orang bandnya lah gitu. Oh, oke. 2 hari. 2 hari. Acara 2 hari? 2 hari. Oke. Nah, di kopi shop 100.000 2 hari? 100.000 include drink. Enggak, 150 2 hari. 150.000 2 hari. Include drink 2 hari. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Oke. Nah, 2 hari. Berapa komik ini? Ih. Ada yang main 2 kali juga soalnya. Ambisius sekali nih. 20 komika. 20 lebih. Lebih. Oke. Jadi satu grup itu ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6, tapi durasinya 1 jam satu grup. Udah mau pakai stand up, kemarin sudah ada yang satu grupnya mereka ini nggak mau stand up. Mereka mau main sketsa. Ada yang mau podcast saja kita. Oh, oke. Ada yang begitu, ada yang mau baca puisi saja. Pokoknya kita bebaskan konsepnya mereka masing-masing. Oke, ada baca puisi. Ada yang stand up juga. Oke. Kita mulai sore, belum pasti sore atau siang kita mulai, tapi sore-sorenya itu kita santai-santai, baca-baca puisi. Iya, sama si ngantor. Open mic untuk misalnya ada penonton yang mau coba naik panggung, Oke. sore itu bisa. Oke. Sore santai-santai. Show-nya kita kalau kita mulai siang, nah siang show, sore itu tadi panggung terbuka, ada yang baca puisi, ada yang diskusi, mau diskusi atau ada penonton yang mau coba open mic, mau coba menyanyi, mau tampil, mau rasakan sensasinya panggung dan ditonton orang, boleh di sore itu. Oh, oke. Show-nya kita lanjut lagi malam Oh, oke. sampai jam 12. Wah. Samain 2 kali, 2 hari, hari pertama samain, hari kedua samain. Karena ini acara dibikin karena ego gitu, sagatal tuh 1 tahun, hampir 1 tahun saya stand up ya. Orang main semua baru saya tidak pernah, saya paling lucu. Open mic saya panjang sekali. Iya Pak. Baru Nanti materi banyak sekali nih. Sekali. Banyak sekali nih. Baru nggak tahu berubah gaya aku, kayak selebih bercerita saja. So, cerita-cerita saya pengalaman apa tuh. Dan kalau durasi open mic 5 menit kayak kurang. Iya. Cerita apa cerita. Tapi kita kita bahas lagi kemarin yang show-nya kemarin sedikit. Kan di tengah-tengahnya ada heningnya itu di show-nya kita tuh. Bahas sesuatu yang kita tidak berani untuk merespon apa-apa tuh. Nah, kayaknya lagi tren kayaknya apa. Saya lihat beberapa show stand up komedi nasional. Kita masukkan itu karena tren atau memang harus kali dimasukkan itu? Apa itu? Ya sesi materi yang kita hening karena kita mungkin kaget dengan plot twistnya dan sebagainya. Maksudnya tema itu sangkat. Kita angkat itu karena memang show komika nasional banyak kayak gitu kayak David Nurbianto, ada sesi menangis-nangisnya. Oh, karena enggak tahu nikmat sekali itu dengar orang hening. Ya, justru nikmat ya. Nikmat. Psikopat. Menikmati. Stand up komedian suka hening. Ada itu kan dulu itu kita stand up kalau orang diam, kayak kurang perhatikan jika. Tapi entah ini saya urusan cerita saja. Okay. Dan enak sekali. Saya suka karena kan orang hening, diam, dan saya tahu nih titik tawanya di mana tuh. Saya kasih di sini kok, dan saya nikmati itu, saya kasih hening kok, baru saya simpan tuh di titik tawa yang saya mau. Nah, yang culung. Ada punchline itu tuh, fix me man, ada pandu tuh. Iya. Saya tahu di sini titik tawa setelah hening ini saya tahu. Dan saya cukup yakin lucu. Jadi saya nikmati saja. Panjang sekali tuh. Panjang sekali. Lumayan kaget juga kita sebenarnya. Dan itu kebetulan tuh, yang saya chat itu tuh, betul. Kayak Berarti Parade Komik kita bisa beli tiketnya di Parade Komik di Stand Up Indo Kendari. Di Instagramnya saya Stand Up Indo Kendari karena kita sudah coba jual tiket online di link, di Mayer, tapi saya tidak tahu caranya. Susah. Langsung Google Form saja yang paling intinya. Google Form 100.000 Presale satu hari. Sudah include drink. 150 untuk 2 hari. 2 hari. Murah sekali. Dan kita buka apa spesialnya ini? Kita buka sponsorship spesial untuk perorangan. Oh, oke. Biasanya kalau sponsor logo perusahaan, ini fotomu.
Kayak Bang Isman kemarin ya. Ya, sponsor. Dan ada paket-paketnya tuh. Oh, oke. Nggak bisa saya sebut di sini paketnya berapa harganya dan apa anunya, tapi yang paling atas, paket paling mahal bisa kau ubah nama show ini sesukamu. Oke. Bisa kau tunjuk yang ini tuh Jamida main, boleh. Boleh. Penguasa. Boleh bilang bubarkan di grup ini, boleh. Boleh. Oke. Kalau kau mau datang misalnya kita mulai jam 4, terus dia bilang udah masih jalan, bilang jam 5 mulai, boleh. Bahkan boleh kau bilang ini saya sponsor tapi batalkan ini acara, boleh. Boleh. Kita lihat tuh berapa yang paling tinggi, paling murah dong berapa? Siapa tuh ada kita punya uang. Oh, paling murah. Iya, paling dimulai dari 500.000 sampai 1 juta Sudah boleh. bisa sponsor. Oke. Sudah bisa sponsor. Sama-sama sponsor teman-teman. Atau dan itu tuh bukan cuma satu orang. Misalnya ada mau lucu-lucuan toh, misalnya tuh. 4 orang satu geng. Betul kan ini 250 mau 10 orang 100.000. Kau foto bersama kasih magic player sponsor. Santai-santai saja. Oh, menarik. Iya, soalnya akhir tahun tidak ada sponsor. Kita buka sponsor perorangan. Yes. Spesial. Perusahaan-perusahaan yang sudah mau tutup buku, silakan ya. Sabtu. Iya, betul. Sisa dana masih ada dikit-dikit ya. Betul. Bisa. Oke. Terima kasih Iya. Mas Suandi. Sabtu sudah mau merokok. Iya, Bang. Terima kasih sudah nonton. Sorry, Sampai tidak jumpa. jelas. Kali tadi saya bicara tuh agak dikat-kat gini nanti itu, pembahasan. Udah tahu. Jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.